Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera. Di video kali ini, kita akan mengupas terkait metode substitusi dan integral parsial. Bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan integral substitusi dan integral parsial. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan bentuk standar integral yang digunakan dalam teknik integral substitusi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan integral substitusi dan parsial yang melibatkan fungsi trigonometri. Pada video sebelumnya, kita telah belajar konsep antiturunan yang menyatakan bahwasanya jika saya memiliki fungsi f besar, kemudian saya turunkan, maka saya memperoleh fungsi f kecil. Dengan demikian, integral dari fungsi f kecil tersebut sama dengan fungsi f besar ditambahkan dengan suatu konstanta yang tidak merupakan fungsi dari x. Kemudian kita juga mengetahui bahwasanya jika kita memiliki suatu fungsi komposisi, fungsi f besar sebagai fungsi g, maka turunannya adalah f kecil sebagai fungsi g dikali dengan g aksen. Atau kalau seandainya fungsi ini kita integralkan terhadap dx, maka kita akan memperoleh kembali fungsi f besar sebagai fungsi g kecil ditambahkan dengan suatu konstanta. Nah, ini sekarang coba kita generalkan. Kita misalkan bahwasanya g adalah suatu fungsi, ya. Kemudian itu adalah u, sehingga turunannya adalah g aksen dx. Dengan demikian, jika permisalan ini kita masukkan ke bentuk integral ini, kita memperoleh integral f sebagai fungsi u du sama dengan f besar u ditambah c, atau f besar sebagai fungsi g ditambah dengan c. Sekarang, mari kita coba mengaplikasikan teknik integral substitusi untuk mengevaluasi integral cos 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 dikali dengan 4x tambah 2 dx. Kalau kita perhatikan secara saksama, kita mendapatkan bahwasanya fungsi g adalah polinomial ini dan 4x tambah 2 ternyata adalah turunan dari fungsi g, ya. Jadi ini adalah g aksennya. Dan kemudian fungsi cos polinomial ini adalah suatu fungsi f sebagai fungsi dari g. Artinya misalkan sekarang saya misalkan u sama dengan 2x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jika saya turunkan sehingga dapatnya di sini 4x dan di sini jadi 2, ya. Artinya du sama dengan 4x plus 2 dx. Nah, bentuk integral yang sepanjang ini bisa sekarang kita nyatakan sebagai bentuk sederhana ini. Menjadi integral cos u du, ya. U adalah polinomial ini, ya. Ini, ya. Terus kemudian 4x tambah 2 dikali dengan dx itu adalah nilai du, ya. Kita mengetahui integral cos. Integral cos adalah sin, ya. Terus kemudian ini kita tambahkan dengan konstanta karena memang integralnya tanpa batas. Sehingga ingin menyatakannya dalam bentuk x, maka kita harus mensubstitusi u dengan polinomial yang kita misalkan di awal. Hasil akhirnya adalah sin 2x kuadrat tambah 2x tambah 1 ditambah dengan konstanta. Selanjutnya, kita akan coba mengombinasikan aturan substitusi, metode aljabar, dan identitas trigonometri untuk dapat melakukan integral dalam bentuk standar. Berikut diberikan berbagai bentuk integral standar, mulai dari integral suatu fungsi konstanta, integral fungsi pangkat, kemudian fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, dan berbagai bentuk umum yang sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan bentuk integral. Artinya, bentuk-bentuk ini, rumus-rumus ini bisa kita pakai
dan kita aplikasikan untuk menyelesaikan bentuk integral yang susah kelihatannya. Kita lihat contoh berikut. Evaluasi integral 3 per akar 9 dikurang 16x kuadrat dx. Nah, kita coba lihat bentuk integral standar yang ada ya. Jadi misalkan ini kalau seandainya 3 saya keluarkan, maka di sini menjadi dx saja. Kemudian kita melihat bahwasanya di dalam tanda akar ini adalah 3 kuadrat dikurang dengan 4x dikuadratkan. Kita memiliki bentuk standar tersebut. Mirip dengan integral du dibagi dengan akar a kuadrat kurang u kuadrat. Nah, kemudian hasilnya adalah sin pangkat min 1 u per a ditambah dengan suatu konstanta. Maka dengan demikian kita perlu memisalkan untuk menggunakan bentuk standar ini. Misalkan dalam hal ini ya, ini kita anggap sebagai u ya. Terus kemudian tentu du sama dengan 4dx. Dalam artian seperempat du adalah nilai dari dx kita. Jadi integral ini bisa kita tulis sebagai bentuk ini dalam bahasa u. Dx kita ganti menjadi seperempat du ya, sesuai dengan permisalan ini. Terus kemudian yang di bagian penyebutnya menjadi akar dari 3 kuadrat dikurang dengan u kuadrat, karena u adalah 4x, dengan demikian 4x dikuadratkan adalah 16x kuadrat. Nah, kita kemudian mendapatkan bentuk 3/4 integral du dibagi dengan akar 3 kuadrat dikurang dengan u kuadrat. Ini sudah mirip ya dengan bentuk standar yang kita ketahui. Dengan demikian kita langsung menggunakannya ya. Artinya hasilnya adalah 3/4 dikali dengan sin pangkat min 1 u per a tambah dengan c. Karena yang diketahui di awal adalah penyelesaian integral dalam fungsi x, kita tinggal mensubstitusikan saja permisalan yang kita gunakan, yaitu u sama dengan 4x. Sehingga hasil akhir kita dapatkan. Sekarang kita lihat contoh berikut. Evaluasi integral 3 per x dikali dengan akar 1 dikurang 9 ln kuadrat x dx. Nah, ada bentuk ln x dan ada seper x di sini. Artinya bentuk ini kalau kita urai bisa menjadi sebagai berikut. Integral dari seper x dikali dengan 3 dx dibagi dengan akar 1 kuadrat dikurang 3 ln x dikuadratkan. Kita mengetahui bentuk umum seperti ini, bentuk standar ya, yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian masalah. Ini sudah mirip dengan bentuk ini. Ditambah lagi misalkan seper x adalah turunan dari ln x, sehingga permisalan yang bisa gunakan adalah di sini u sama dengan 3 ln x. Dengan demikian du adalah 3 per x dx. Ya. Dalam hal ini kita melihat bahwasannya 3 dx dikali seper x ya. 3 dx dikali seper x itu adalah du. Ya. Sehingga yang berwarna biru di sini bisa saya ganti semua menjadi du. Kemudian 3 ln x di sini bisa saya ganti menjadi u. Dengan demikian integralnya adalah integral du per akar 1 kuadrat kurang u kuadrat. Mengetahui sekarang kita bahwasanya bentuk umum untuk standar ini ada. Kita bisa menggunakannya langsung. Hasil integral ini adalah sin pangkat min 1 u per 1 ditambah dengan c. Ingat bahwasanya ini adalah permasalahan sebagai fungsi x, maka kita perlu mensubstitusi u sama dengan 3 ln x dan mendapatkan hasil terakhir sebagai berikut. Selanjutnya kita bahas mengenai teknik integral kedua, yaitu teknik integral parsial. Teknik ini digunakan untuk memunculkan integral baru yang lebih mudah untuk dievaluasi. Secara konsep, kita awalnya misalkan memiliki integral UdV. Kemudian, ini sama dengan UV dikurang dengan integral VdU. Kita memiliki bentuk awal integral UdV dan kita berharap dengan pemilihan yang tepat, kita bisa memiliki bentuk integral VdU yang lebih mudah diselesaikan. Untuk mengilustrasikan hal ini, mari kita lihat pengevaluasian integral 2x kuadrat ln x dx. Kita pilih secara tepat
bahwasanya misalkan dalam hal ini U adalah ln X. Maka dengan demikian DU adalah 1/X dx, karena 1/X adalah turunan dari ln X. Karena U adalah ln X, maka sisanya adalah dV. Dalam artian, yang berwarna hitam ini semua adalah dV, karena yang berwarna merah adalah si U. dV sama dengan 2x kuadrat dx. Untuk mendapatkan V, maka saya perlu mengintegralkan polinomial 2x kuadrat. Integralnya adalah 2/3 x pangkat 3, dan ini adalah nilai V. Kita kasih berwarna biru. Dengan menggunakan bentuk umum integral ini, integral V du sama dengan U ln X ya, dikali dengan V 2/3 x pangkat 3 dikurang dengan integral V yang berwarna biru dikali dengan DU. DU-nya adalah 1/X dx ya. Nah, kita lihat sekarang bahwasanya integral VDU tidak lain tidak bukan adalah minus 2/3 integral X kuadrat dx. Polinomial gampang mengintegralkannya. Dengan demikian, pengintegralan X kuadrat dx adalah 2/3 x pangkat 3, sehingga hasil akhirnya di sini adalah minus 2/9 x pangkat 3 ditambah dengan konstanta. Terkadang kita perlu melakukan teknik integral parsial ini sampai 2 atau 3 kali, sehingga bisa menyelesaikan integral yang lebih kompleks tersebut. Misalkan sekarang kita memiliki integral E pangkat 4x sin x dx. Dalam hal ini kita misalkan U sama dengan sin x, maka dengan demikian DU turunannya adalah cos x dx. Dan DV adalah sisanya. Kalau ini adalah U, maka sisanya adalah E pangkat 4x dx. Eksponen 4x dx itu adalah dV. V didapatkan dengan mengintegralkan dV. Integralnya adalah 1/4 E pangkat 4x. Kita gunakan sekarang rumus integral parsial, dan kita tinggal masukkan saja. Oke, kita memiliki integral U dV sama dengan U dikalikan dengan V ya. U di sini adalah sin x ya, kemudian V adalah 1/4 E pangkat 4x dikurang dengan integral V du. V-nya adalah 1/4 E pangkat 4x dan dV-nya adalah cos x dx ya di sini. Kemudian ini kita lihat bentuknya adalah 1/4 dikali dengan eksponen 4x sin x dikurang dengan integral eksponen 4x cos x dx. Sekarang kita lihat bahwasanya ini adalah suatu bentuk yang bisa kita lakukan integral parsial lagi, dan ini akan bermanfaat. Kita perlu nih mencari berapa integral eksponen 4x cos x dx. Kita misalkan U sebagai cos x, sehingga DU sama dengan minus sin x dx, karena turunan cos adalah minus sin. Sisanya itu adalah dV. Jika ini adalah U, maka sisanya adalah eksponen 4x dx. Ya, dV adalah eksponen 4x dx. V diperoleh dengan mengintegralkan ini, sehingga kita mendapatkan bentuk 1/4 eksponen 4x. Kita ingat lagi ini rumus integral parsial, dan kita tinggal mensubstitusikan saja bahwasanya integral eksponen 4x cos x dx itu sama dengan U cos x dikali dengan V ya, dikurang dengan integral V ya, ini V, kemudian minus sin x dx adalah du. Kita selesaikan, kita memperoleh bentuk seperti ini ya. Nah, kita lihat ya bahwasanya ini ada di soal awal kita. Dalam artian integral eksponen 4 sin x dx itu sama dengan ini dari halaman sebelumnya ya. 1/4 eksponen 4x sin x dikurang 1/4 integral eksponen 4x cos x dx ya. Ini integral yang kita cari di sini nih ya. Yang kalau seandainya kita nyatakan lagi, dapat lagi bentuk eksponen 4x sin x ya.
Artinya ini kalau yang berwarna merah saya substitusikan menjadi ini, ya, maka saya peroleh hal sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat, kita memiliki dua suku yang memiliki integral eksponen 4x sin x dx. Pertama di sini sebelah kanan, kedua di sini yang di sebelah kiri. Maka otomatis ini kalau saya pindahkan ke ruas sebelah kiri, kemudian saya lakukan manipulasi biasa sehingga kita mendapatkan bahwasanya integralnya sama dengan 16/17 dikali dengan 1/4 eksponen 4x sin x dikurang dengan 1/16 eksponen 4x cos x. Maka ini kalau kita tuliskan bentuk sederhananya menjadi seperti pecahan berikut. Dalam hal ini kita mendemonstrasikan teknik integral parsial yang perlu dilakukan 2 kali untuk menemukan solusi akhir. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah membahas mengenai integral fungsi bentuk f kecil sebagai fungsi g dikali dengan g aksen yang dapat diselesaikan dengan metode integral substitusi dengan memilih u sama dengan g. Kemudian, berbagai bentuk standar integral dapat kita gunakan untuk mengintegralkan fungsi yang memiliki bentuk yang serupa dengan itu. Integral parsial digunakan secara umum untuk fungsi berbentuk f dikali dengan g yang tidak dapat diselesaikan dengan substitusi. Digunakan biasanya untuk merubah bentuk integral sulit menjadi yang lebih mudah diselesaikan. Dan ini kita mungkin melakukannya sampai berulang-ulang untuk mendapatkan hasil akhir. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih.